dan mengamankan perasaan kamu di ada teror dan intimidasi. Tuhanlah menyelamatkan kamu. Kebiasaan-kebiasaan alamiah diganti kepercayaan-kepercayaan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الحاضرون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukazzibu bid-din wa dzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Shadaqallahu al-'azim. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jemaah Jumat Masjid Nurul Salam yang dirahmati Allah. Senantiasa kita memuji Allah untuk menunjukkan syukur kita kepadanya. Mudah-mudahan syukur itu semakin menambah nikmat, menambah berkah, menambah kebaikan, dan menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Kemudian berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, seorang Nabi yang dipilih untuk membawa risalah, membawa Al-Quran dan Sunnahnya untuk mengatur kehidupan kita. Kita terus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnahnya, berpedomankan kepadanya, menganutinya, mengamalkannya di dalam kehidupan kita semua. Sidang Jemaah Jumat rahimahullah. Momen sekarang ini kita masih dibayang-bayangi dengan berbagai macam kekhawatiran tentang wabah, di mana juga belum kunjung juga selesai musibah ini bagi kehidupan kita. Maka oleh sebab itu kita perlu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat kepadanya agar kita terjauh dari musibah. Begitu agama kita mengajarkan kita bagaimana menghadapi musibah di dalam kehidupan ini. Allah berfirman seperti yang kita bacakan tadi tentang surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu adalah ilafihim rihlatas syita'i was-saif, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas dalam berdagang. Falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Allazi at'amahum min ju', Tuhan itu adalah Dia yang memberi kamu makan dari perasaan lapar dan mengamankan kamu dari rasa takut. Ayat ini berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan orang Quraisy yang digambarkan dalam Quran sepertinya bahwa kebiasaan orang zaman dahulu itu berjalan pada musim dingin dan musim panas untuk berdagang.
Daerah dagang itu kalau di utara itu Damaskus, Suriah, Syria hari ini. Kalau selatan itu Yaman, di Arab Selatan. Di tengah-tengah perjalanan itu adalah Ka'bah, negeri Makkah. Dan di sana ada sumur Zam-Zam. Kebiasaan mereka berjalan, berdagang apa yang bisa dijual, diperdagangkan di daerah yang musimnya berbeda. Musim panas dan musim dingin, maka apa kebutuhan di musim panas dan apa kebutuhan di musim dingin itu dipergilirkan seperti wilayah di mana saja. Di negeri dingin tumbuh sesuatu, di negeri panas juga tumbuh sesuatu, maka dia dipertukarkan untuk memenuhi konsumsi kehidupan manusia. Itulah alamiahnya kehidupan. Sehingga daerah, wilayah, waktu menjadi seimbang dengan hukum-hukum yang berlaku di dalam kehidupan alamiah yang diciptakan Tuhan Allah ini. Ada kebiasaan mereka untuk mampir di Ka'bah. Lalu kebiasaan mereka untuk mampir di Ka'bah itu tentu dengan maksud yang bermacam-macam. Ada untuk mengisi bekal karena ada air oase Zam-Zam. Ada beristirahat. Ada untuk membenarkan, memperbaiki kendaraan karena di sana kendaraan seperti hewan-hewan kuda atau onta dia perlu istirahat lalu dikasih minum, yang sakit diobati. Dan kebiasaan itu tidak lepas dari berbarengan pula dari perasaan takut di jalan karena berbagai macam musibah di perjalanan, mungkin karena teror, karena intimidasi, karena rampok, garong, atau juga karena mistik tertentu di perjalanan. Maka digantung-gantungkanlah sesuatu di Ka'bah sebagai pengganti, inilah berhala. Maka Islam datang untuk menurunkan berhala yang digantung-gantungkan itu. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhan pemilik rumah ini, jangan berhala yang digantung-gantungkan di sini sebagai penghilang rasa takut kalian di perjalanan. Siapa pemilik Ka'bah ini? Allazi at'amahum min ju'. Dialah yang memberikan kamu makan sehingga kamu selamat dari kelaparan. Barang-barang daganganmu itu tidak busuk di perjalanan. Wa amanahum min khauf, dan mengamankan perasaan kamu di jalan tidak ada teror dan intimidasi. Tuhanlah menyelamatkan kamu. Begitulah kebiasaan-kebiasaan alamiah. Diganti kepercayaan-kepercayaan yang ini. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, kita refleksikan ini. Di ketika wabah menghantui kita, kepada siapa kita harus mendekat? Maka sembahlah Allah. Wa amanahum min khauf. Ketika wabah menghantui kita, kita luar biasa berhibah hati kepada saudara kita yang mereka hidup dari keringat harian. Lalu dengan wabah ini seakan-akan berhenti makan karena tidak bekerja. Tetapi Allah Maha Kaya. Kepada siapa menggantungkan kehidupan? Kepada Allah. Ini poin penting yang harus kita sadari. Tapi naif, luar biasa malangnya kehidupan. Begini wabah dan begini kesulitan hidup, sekiranya justru ini pula yang menjauhkan kita dari Allah, maka itu sesungguhnya sudah tumpul akal pikiran dan nuraninya. Maka oleh sebab itu kembali kepada Allah untuk kita senantiasa menghidupkan sinyal-sinyal intelektual, sinyal-sinyal spiritual. Falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah pemilik rumah ini. Lalu kita lanjut kepada surah yang berikutnya. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu siapakah pendusta-pendusta hari akhir, hari pembalasan, yaumuddin, hari pembalasan. Kalau din itu diterjemahkan agama, tahukah kamu siapa pendusta agama? Tapi lebih tepatnya yaumuddin itu adalah hari akhir. Mengingkari hari akhir adalah bukti bahwa dia diselimuti kejahatan. Hari akhir itu bisa dilihat dalam periode harian kehidupan.
Pagi akan berhenti dengan sore. Sore nanti akan muncul pagi lagi. Lahir akan menjadi anak-anak. Anak-anak akan menjadi dewasa. Dewasa akan menjadi tua. Tua akan menjadi mati. Itu siklus hidup yang jelas, yang sangat alamiah, hukum alam yang diberikan oleh Allah. Orang yang tidak belajar dari siklus itu, maka dia sudah mengingkari intelektual dan spiritualitas kehidupannya. Lalu apa pesan dari ayat ini? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah orang yang mendorong dengan kuat menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lalu tidak memberi makan pula terhadap orang-orang miskin. Pikir dia. Dalam Quran, ketika surah itu disusun, ayat disusun, ayat ini bersambung dengan ayat ini, surah ini bersambung dengan surah ini, itu namanya munasabah, kesesuaian. Begitu tauqif, ketetapan dari Nabi, dia mempunyai kesesuaian. Maka ahli tafsir justru menggali, mengkaji apa makna dari susunan surat yang dua ini. Yang pertama, li ilafi Quraisy, surat Quraisy. Yang kedua, surat Al-Ma'un, yang isinya adalah orang yang mendustakan hari pembalasan. Siapa mereka itu? Yang menghardik anak yatim, yang kikir tidak memberikan harta atau sebagian hartanya kepada fakir miskin, orang-orang yang lalai salatnya, orang-orang yang ria. Apabila dalam beribadah, salat dan lain-lain ria, ingin pamer dan ingin dilihat oleh orang. Yang selanjutnya, yang tidak mau memberikan manfaat kepada orang lain, justru dihalang-halangi, kebaikan itu dihalang-halanginya. Ini, maka ulama-ulama tafsir menegaskan, ketika persoalan perut kenyang di dalam surat Quraisy, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Apabila perut itu sudah kenyang dan perasaan ini sudah aman, maka orang cenderung untuk maksiat. Kikir dia, salatnya tidak khusyuk. Jadi kalau orang terlalu kenyang, perutnya tidak khusyuk. Kalau hidupnya terus di zona aman, rezekinya banyak, pangkatnya naik terus, maka dia tidak akan khusyuk salatnya. Begitu. Ini diperingatkan Allah. Jangan kamu mendustai hari akhir. Ingat ini. Karena dahulunya Abu Sufyan itu tiap minggu, tiap pekan, dia membagi-bagi hartanya kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang Makkah. Dibagi. Kalau dia punya onta, disembelih ontanya itu tiap minggu. Lalu anak yatim, orang miskin, orang yang kastanya rendah, diusir jauh-jauh. Pergi kalian dari sini. Yang dibagi itu adalah untuk orang-orang terhormat saja. Maka bila ini kita sambung ayatnya kepada ayat berikut, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka salat dan berkurbanlah karena Tuhanmu. Kita sudah berkurban di minggu lalu sebagai jawaban terhadap urutan 3 surah ini. Yang pertama, kita perlu mengabdi, menyembah kepada Allah. Allah itulah yang memberi kita makan dan mengamankan perasaan kita takut terhadap wabah, terhadap apa saja di muka bumi ini. Tetapi ketika perasaan aman dan perut itu kenyang, jangan sampai kikir, lalu salat tidak karuan-karuan lagi, lalu ingin pamer dan ria, lalu diobati pada surat Inna A'taina. Bukankah kami sudah berikan nikmat kepadamu yang banyak? Maka salatlah dengan ikhlas kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci Muhammad, dialah yang terputus dari keberkahan itu. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah. Maka ketika kita ingin mencari aman dan ingin kehidupan kita ini selamat, tidak lapar dan tidak bangkrut di dalam kehidupan, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah sembah Tuhan pemilik Ka'bah ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fatabiru yaumil absar, aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim.
Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.